Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Selamat hari Sabtu pagi. Eh, Terima kasih dulu nih saya mau ucapkan untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua yang sudah mau meluangkan waktu Sabtu paginya yang seharusnya liburan. Bahkan ada yang sedang liburan nih, kayak Om Eko sama Bang Fadil yang ada di Bandung gitu. Jadi terima kasih banyak. Di sini saya sapa beberapa, ada Mas Adib, ada Pak Al, ada Kang Asep, selamat pagi. Ada Pak Bambang, ada Mas Bimo, ada Bu Bunga. Halo Bu Bunga, selamat pagi. Pagi. Ya, halo, selamat pagi juga buat Kang Denny. eh ada Mas Didit, ada Pak Dwi, ada Mas Erik, ada Bang Fadil, ada Mas Fauzan, ada Mas Harsoyo, walaupun kayaknya note takernya doang nih yang hadir. Ini kayak titip absen zaman sekarang ya. AI note takernya yang hadir. Ada Mas Freddy. Oh, Mas Halseonya ada juga. Selamat pagi Mas Halseo. Ya, Waalaikumsalam Pak Bambang. Ada Pak Makpuy. Selamat. Oh, udah lama gak ketemu Pak Makpuy. Ada Om Eko. Selamat. Terus juga ada Pak Novandi, Mas Pugu, Pak Ramon, Mas Remy, Pak Salani Chief. Selamat pagi Chief. Ada Pak Anton Sugiarto. Ada Mbak Tiko nih yang juga udah lama gak ketemu nih Mbak Tiko. Halo pagi Mas Asman. Iya. Ada Kang Tony Gumilar, ada Pak Wibisana, ada Mas Wilbert, ada Pak Yuda Putra, dan juga ada Mas Zainal. Selamat pagi semuanya, terima kasih sekali lagi. Ya, semoga pagi ini teman-teman sudah eh, mau meluangkan waktunya dan semoga menjadi bermanfaat dan produktif. Oke. Ya, eh, kita mulai aja diskusinya. Jadi pagi ini eh, saya mau sedikit membahas dan mau coba eh, sharing dikit tentang Steelbook. Jadi eh, Steelbook ini saya apa namanya? Saya tertarik untuk membahas ini karena pada saat apa namanya? Pada saat pertama kali ini saya tahu keluar versi 2-nya, salah satu orang yang kayaknya tertarik, yang excited banget dengan Steelbook ini waktu itu saya lihat di LinkedIn adalah Adrian Duli. Adrian Duli ini kalau teman-teman yang tahu, Adrian Duli adalah eh, apa namanya, pendiri Praxis. Oke. Praxis. Ya, sekarang saya sekalian ini deh share dikit Praxis itu apa sih gitu. Jadi Praxis Project ini adalah apa namanya? Ini bukan dia. Oh, ini praxisframework.org, sorry. Ya, ini dia. Praxis Framework ini adalah framework project management yang juga menarik juga. Ini free, Bapak-bapak. Ini free dan semua knowledge base-nya ini bisa dilihat di website ini praxisframework.org. Tapi by the way saya nggak lagi mau bahas Praxis. Sebenarnya lebih kepada bahwa dulu eh, beberapa bulan yang lalu saya jadi tertarik jadi tahu itu karena si Adrian Duli, pendirinya Praxis, excited banget dengan Steelbook dan jadinya saya mau lihat explore explore dan ternyata menarik juga nih dan kayaknya menarik juga untuk kita share gitu. So itu sedikit background kenapa sih kok eh, Steelbook dijadikan pembahasan di webinar Insight kali ini gitu. Oke. Eh, Sebelum kita lebih jauh masuk ke tentang Steelbook, sedikit sharing aja tentang makna QM.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk salam kenal untuk yang belum kenalan, belum pernah ketemu mungkin atau belum kenal. Nama saya Akbar Azul, Bapak Ibu. Saya adalah training consultant untuk project management, basically untuk strategy execution di Magna QM. Bersama dengan Bang Meko, di sini ada Bang Fadil juga. Dan Magna QM adalah authorized training partner dari PMI dan juga kita baru saja menjadi qualified education provider pertama di Indonesia dari ACMP. Jadi kalau ATP ini adalah authorized training partner ini dari PMI untuk project management dan PMO. Sedangkan kalau ACMP ini Bapak Ibu mungkin yang belum kenal, ACMP ini adalah asosiasi untuk change management. So kami adalah qualified education provider untuk sertifikasi CCMP untuk change management. Nah, selain itu kita juga sudah bekerja sama dengan engage dengan perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, Pegadaian, PLN, Telkom Indonesia, Bank BRI, Sinarmas, dan banyak lainnya. Oke, itu sedikit jualannya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke Tilbooknya. Apa sih itu Tilbook gitu? Eh Tilbook ini adalah buku yang katanya provides guidance that enables practitioner and teams to direct and manage portfolio programs and projects in government. So basically buku ini memberikan guidance untuk bagaimana sih mengelola project, program, dan portofolio di lingkungan project-project government-nya di UK. So that's why ini ada bendera UK-nya di sini. Ini karena memang buku ini di apa namanya dipublish dan diciptakan oleh Government Project Delivery, suatu fungsi badan di government UK, di UK government, di bawah National Infrastructure and Service Transformation Authority, di mana badan ini melapor ke Cabinet Office dan juga HM Treasury. Jadi dia kayak kalau Cabinet Office ini mungkin antara gabungan kayak Setkap sama Bappenas. Kalau HM Treasury itu kayak Kemenq kalau di sini, gitu. Jadi kedua dua fungsi itu bekerja sama, berkolaborasi. Em, Mereka menciptakan Government Project Delivery, di mana Government Project Delivery ini merupakan fungsi yang lintas lintas kayak kementerian gitu, dan mereka bekerja sama juga untuk membuat standarisasi ataupun juga guidance untuk project delivery. Versi kedua, ini sudah versi kedua dan dipublish di 1 April 2025 kemarin. Ada yang tanya tadi subuh, eh datang nggak nih si Mas Adityo? Oh, belum hadir. Mas Adityo sempat nanya, sempat WhatsApp saya langsung, Mas, di mana sih untuk dapetin buku Tilbooknya gitu? Buku Tilbooknya itu nggak perlu didapetin karena apa namanya, dia tidak ada buku cetaknya. Dia pure buku yang sifatnya ini, buku yang sifatnya online. Jadi bisa diakses melalui projectdelivery.gov.uk seperti Bapak Ibu bisa lihat di screen. Nah, jadi dari sini kita akan bisa lihat section-sectionnya, bagian-bagiannya, dan juga kita bisa baca di sini. Oke, nggak bisa di-download karena nggak ada yang bisa di-download. Maksudnya nggak ada dalam bentuk PDF yang bisa di-download. Ini semuanya full accessible melalui online. Oke, jadi walaupun namanya buku, tapi sebenarnya nggak lebih agak kurang tepat juga disebut buku gitu. Mungkin the tier website kali ya gitu. Tapi anyway, ada alasan kenapa mereka mereka nyebut ini sebagai buku sih. Tunggu bentar, ini kok kayaknya screen sharingnya stuck. Hmm. Bentar ya Bapak Ibu ya. Udah.
Ada masalah WiFi sebentar, izin. Oke, seharusnya udah bisa lagi nih. No, no, no. Oke, ya udah. Ya, sorry balik lagi. Mohon maaf gangguannya. Ya, jadi balik lagi tadi teman-teman, sampai mana tadi? Oh iya, sampai info bahwa Tilbook ini bukan buku beneran. Jadi bukan buku yang kita bisa download, tapi lebih kepada bahwa ini adalah buku yang atau dokumen yang bisa diakses full melalui website. Websitenya di mana? Websitenya di projectdelivery.gov.uk seperti tadi yang saya sudah kasih lihat Bapak Ibu semua. Oke, clear sampai sini? By the way, Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan langsung raise hand aja ya, raise hand. Kalau tulis di kolom chat malah agak mungkin nggak begitu kelihatan mas ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung raise hand aja, nanti biar kita bisa langsung address pertanyaannya. Oke, so ini version kedua ya. Ini sudah version kedua. Oke, next. So apa sih tujuannya si pemerintah pemerintah UK capek-capek bikin tailbook ini gitu? Jadi eh, memang di sana cukup sering ya mereka bikin itu. Bahkan kan sebenarnya ini dulu Axelos itu atau Prince 2 itu kan dulu kan juga datangnya dari guidance yang dibuat oleh salah satu kementerian di UK gitu. Nah, namun guidance tersebut eh, menarik banyak perhatian orang dan jadinya malah diadopsi oleh banyak orang gitu. Bukan hanya oleh pemerintahan bukan hanya oleh pegawai pemerintahan UK. So, ini kurang lebih sama kayak gitu nih gitu. Jadi ini sesuatu yang di-create oleh government UK untuk their own use. Tapi menurut saya ini bagus nih, sangat menarik gitu, sangat menarik untuk kita bisa adopsi juga gitu. Baik itu di project kita, baik itu di apa namanya, baik itu di project ataupun program kita, ataupun juga kita bisa adopt pada saat misalnya kita lagi sedang proses untuk membangun tata kelola pengelolaan project atau pengelolaan program di kantor kita, di perusahaan kita, ini bisa menjadi salah satu referensi yang cukup bagus menurut saya. Oke. eh Selain Tilbook, ternyata UK government pun juga punya beberapa buku-buku yang lain nih gitu dan mereka senang pakai nama warna untuk memberikan membedakan antara buku yang satu dengan buku yang lainnya. Kalau Tilbook tadi ini kan Tilbook yang kita sedang bahas ini memprovide guidance ya untuk mengelola project program dan portofolio. Ada lagi Green Book. Green Book provide guidance on how to appraise policies, programs, and projects. Jadi malah appraisalnya. Lalu kemudian Orange Book. Orange Book itu memberikan prinsip-prinsip untuk risk management, good risk management across government departments. Oke. Lalu kemudian ada lagi Magenta Book.
Saya tahunya Orange Book beberapa tahun yang lalu gitu. Oh, ternyata dipakai juga oleh salah satu perusahaan di Afrika waktu itu. Magenta Book ini menyediakan guidance on evaluation in government, its scoping, design, conduct, use, and dissemination, as well as the capabilities required on government evaluators. Ada lagi Aqua Book, provide guidance on producing quality analysis for government. Lalu kemudian ada lagi The Rose Book, provide guidance on how to manage knowledge assets in government organization. Lalu kemudian juga ada commercial playbooks to improve decision making and ensure the assessment, procurement, and management of public service deliveries delivers better outcomes and value for money for the public. So ini salah satu dari sebagian, ini cuma sebagian aja nih Bapak-Bapak Ibu semua teman-teman. Sebenarnya ada banyak lagi publikasi-publikasi oleh UK Gov yang nggak bernama warna seperti ini, tapi juga apa namanya menarik gitu untuk dibaca ataupun direferensi. Salah satu hal yang saya sangat apresiasi dari publikasi-publikasi UK Gov, ini juga yang saya lihat dari publikasinya Axelos dulu awal-awal, adalah konsistensi dan kohesivitas di antara publikasi. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya eh, di antara buku-buku ini tidak saling tidak saling kontradiksi. Antara satu buku dengan buku yang lain justru saling mengkomplement each other. Walaupun kesana kayak, oh ini kok juga ngomongin project, di sini juga ngomongin project. Iya, tapi dengan aspek dan sudut pandang yang berbeda, tapi tidak saling berkontradiksi. Baik dari sisi konsepnya, ataupun yang paling mendasar aja deh, dari sisi definisinya aja deh gitu. Itu tidak saling kontradiksi, bahkan saling melengkapi. Konsistensinya tuh bagus banget di antara buku-buku ini. eh yang sayangnya terus terang saya lihat itu kurang justru di publikasi-publikasi PMI, konsistensi itu kurang. Jadi antara satu buku dengan buku yang lain itu bisa jadi ada konsep yang bertabrakan ataupun definisinya bisa jadi juga berbeda. Ya, tapi masing-masing saya bukannya sedang ngadu-ngadu atau apa enggak, cuman ini ada kelebihan-kelebihannya aja gitu. Oke. So, next lanjut. Nah, apa aja sih yang ada di dalam Tealbook? Oke. Ada 6 bagian ya, ada 6 bagian. Yang pertama adalah project delivery in government. Nanti kita akan bahas satu-satu. By the way, ini kita tidak akan bahas semuanya ya, Bapak Ibu semuanya. Ini kalau kita bahas detail komponen-komponen yang ada di dalam ini udah training berapa hari ini. Karena ini detail banget, bukunya komprehensif gitu. So, yang akan kita lakukan hari ini Bapak Ibu adalah kita coba explore bagian-bagian part A sampai part F ini. Ini ngomongin apa sih? Lalu kemudian mungkin dari part-part tersebut ada konsep-konsep yang menarik bagi saya dan itu yang akan saya highlight. Oke, jadi tidak semuanya akan kita bahas karena frankly not enough time, nggak akan ada waktu yang cukup untuk kita bahas ini semua. Jadi dan pasti juga akan meletihkan buat kita semua. Jadi kita akan bahas high levelnya aja. Ada apa aja sih di buku ini dan juga nantinya kita akan sedikit angkat yang hal-hal yang menarik. By the way, how to use the book? eh, kan tadi kita bisa masuk ke websitenya ya gitu ya. Nah, dari Tealbooknya ini sendiri, mereka sebenarnya menyarankan bahwa ini adalah bukan publikasi yang kita harus baca semuanya. Ini bukan publikasi yang kita harus baca dari halaman 1 sampai halaman akhir beruntut. Enggak. Ini adalah jenis publikasi yang jenisnya adalah jenis referensi. Jadi silakan dibaca disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman lagi mau cari tahu tentang benefit management, mungkin langsung masuk ke bagian E nanti gitu. Ataupun tentang risk management di dalam project itu nanti ada di bagian E. Oh, kita mau ngomongin, saya mau tertarik ngelihat tentang portfolio decision making di dalam portfolio. Oh, itu nanti ada di bagian C.
atau saya mau tertarik ini di kantor saya lagi banyak masalah tentang project life cycle nih gitu. Menentukan project life cycle yang tepat tuh seperti apa sih gitu. Oh, itu juga nanti ada di bagian part D gitu. So, buku ini eh, tidak disarankan untuk dibaca langsung semuanya, tapi cukup kita tahu dulu ini isinya apa aja, dan nanti kita akan bisa, teman-teman nanti bisa refer ke bagian-bagian yang memang relevan sesuai dengan kebutuhan dan konteks kebutuhan teman-teman pada saat itu. Oke, so part A ada project delivery in government, ya. Eh, Part B ada Part B ada tailoring and adapting the Teal book. Jadi ini pun juga buku ini pun juga publikasi ini pun juga disarankan tidak as is, tapi silakan di customize dan diadopsi, detail dan diadopsi sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kemudian ada portfolio management. Ini di part C. Lalu kemudian part D kita akan bicara tentang program dan juga project management. Part E akan banyak berbicara mengenai planning dan kontrol program dan project. So, kayak tentang stakeholder management, risk management, benefit management, reporting, itu semuanya adanya di part E. Oke? Yang terakhir adalah solution delivery. Ini juga systemic thinking. Systemic thinking on how we deliver solution. Bagaimana suatu project dan program itu mendeliver solution. Sehingga nanti solution itu bisa menjadi outcome dan in the end memberikan benefit bagi organisasi. So, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam Tealbook. Oke? Sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Kalau ada langsung resen aja. Oke, part A. Bagian pertama di dalam project delivery, ini adalah bagian di mana menyediakan penjelasan foundation ya untuk Tealbooknya sendiri, di mana focusing on governance and management di dalam project delivery itu sendiri. Isi-isinya apa aja sih? Ada di sini ada introduction-nya dulu, ada chapter, ada bab-bab apa aja di sini. Di sini ada 7 bab, Bapak Ibu semua, teman-teman. Ada bab tentang introduction dari partnya itu sendiri ya. Lalu prinsipal. Jadi di sini ada prinsipal-prinsipal. Ada 10 prinsip di sini sebenarnya. Tadinya saya mau tampilin tentang 10 prinsipnya, tapi ternyata agak terlalu teknikal. Tapi basically prinsip-prinsipnya ini juga menarik Bapak Ibu. Apalagi untuk eh, jika kalau prinsip-prinsip ini kita mau adopt nih ke project-project di eh, kementerian. Karena prinsip-prinsip ini, 10 prinsip itu banyak berbicara mengenai bagaimana karena project di pemerintahan itu kan menggunakan uang rakyat ya gitu. Nah, eh, bagaimana kita hati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Itu yang saya sebenarnya sangat apresiasi sekali dari itu masuk ke dalam prinsip bagi di Tealbook ini. Lalu kemudian chapter 2 tentang policy dan evaluation. Eh, Mungkin kalau di apa namanya? Kalau di kantor kita kan tahunya strategi eh, bahwa project itu kan adalah kita project dan program di dalam perusahaan itu dijalankan untuk dieksekusi, diimplementasi untuk menjalankan strategi. Oke? So, kalau eh, strategi dieksekusi menjadi program dan project. Oke, dan portofolio tentunya. Oke, itu di organisasi, di perusahaan. Tapi kalau di kementerian, apalagi ini kan projectdelivery.gov ini kan dari kementerian. So, startnya bukan dari strategi, tapi dari policy. Policy atau kebijakan. Itu aja. Jadi sudut pandang sama sebenarnya, cuman sudut pandangnya agak beda aja. Lalu kemudian ada eh, definisi tentang portofolio ya. Di chapter 3, definisi tentang portofolio, program, dan project.
Singkatnya aja Bapak Ibu, definisi di portofolio, definisi baik portofolio program dan project di publikasi Tealbook ini tidak berbeda jauh dengan apa yang kita temukan di Axelos Prince2, juga tidak berbeda, tidak berkontradiksi juga dengan apa yang kita temukan di PMBOK gitu. Jadi masih relevan, masih. Lalu kemudian tentang governance dan manajemen, tata kelola ya. Lalu kemudian equality, diversity dan inclusion. Lalu berbicara tentang environment dan sustainability. Yang terakhir tentang health, safety dan security juga di dalam project. Oke, ini foundation pertama nih di chapter pertama. Eh, Nah, hal yang menarik yang saya mau angkat di bagian part A ini singkat aja bahwa eh, walaupun Tealbook ini memberikan definisi yang clear antara portofolio, program dan project, namun sudut pandangnya ini apa namanya, bahwa antara portofolio, program dan project itu adalah satu kesatuan, jadi kontinuum, tidak sebenarnya barang yang berbeda-beda amat gitu. Oke. Nah, sudut pandang ini yang makanya tadi di awal saya sempat cerita tentang Praxis Framework dan kenapa Adrian Duli sangat 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 excited dengan Tealbook ini karena ini relate nih, ini align dengan bagaimana Praxis Framework melihat antara portofolio, program dan project sebagai satu kesatuan atau satu kontinuum. Oke. Jadi di antara portofolio dengan program misalnya, ini pun juga ada irisan, bisa jadi ada bagian-bagian, bisa jadi ada irisan di mana inisiatif-inisiatif yang bisa disebut project, bisa disebut portofolio gitu, karena size-nya mungkin akan sangat berbeda. Begitu juga antara program dengan project, ini juga apa namanya, ada irisannya yang bisa jadi ini bisa jadi disebut program, bisa jadi disebut project. Ataupun juga antara project dengan work package gitu. Jadi juga ada irisannya juga. Oke. Nah, karena memang penyebutan suatu project atau suatu program itu ataupun work package itu memang sesuatu yang menurut saya itu sifatnya subjektif. Misalnya bagaimana sih subjektifnya gini? Misalnya kita coba bayangkan Bapak Ibu kerja di suatu perusahaan main kontraktor. Oke. Eh, Tentunya kita sebagai main kontraktor itu kan punya banyak work package, ratusan work package dan bisa jadi eh, apa itu work package ini kita sub ya, kita subcon lagi ataupun project dikumpul-kumpul jadi satu project apa namanya? Project kecil, kita subconkan eh, ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Inisiatif besarnya bisa jadi bagi kita itu adalah program. Kita ngelihatnya nih kerjaan yang ini, kerjaan A lah ini ya, kerjaan ABC ini kita ngelihatnya sebagai program. Nah, lalu kemudian dari ABC ini ada satu work package misalnya, satu work package ya yang kita apa namanya? Kita minta vendor eh, XYZ untuk kerjakan nih. Satu work package. Dari sudut pandang kita, ya ini cuma satu work package. Hanya satu work package. Tapi bisa jadi dari sudut pandang PT XYZ, vendor XYZ ini, satu work package ini bagi mereka ini adalah bisa jadi project ataupun bahkan bisa jadi lebih besar lagi mungkin program bagi mereka. Ya project aja deh, kalau nggak gitu. Oke. Dari kacamata sudut pandang main kontraktornya ini cuma sekedar work package, tapi dari sudut pandang kacamata si XYZ, vendor XYZ,
bisa jadi satu work package itu adalah satu project besar bagi mereka. Oke, also it's all about scale, it's all about subjectivity. Nah, ini yang di capture dengan menarik bagi saya, menurut saya di Tailbook ini. Oke, itu tadi yang apa namanya dari part E. Sebelum saya lanjut ke part D, ini ada pertanyaan sepertinya nih. Mas Adityo, business value creation ini, nah ini nggak berdiri sendiri-sendiri, Mas Adityo gitu. Jadi sebenarnya business value creation itu kan basically project delivery itu kan deliver business value creation, create value, create business value. Nah, ini semua tidak ad- tidak part ini part A sampai part F ini bukan part yang silo. Sebenarnya semuanya berdiri eh, saling terkait satu sama lainnya gitu. Jadi eh, business value delivery itu sendiri bisa jadi kan ada banyak aspeknya nih gitu. Nah, bisa jadi apa yang Mas Aditya maksud itu ada di part F, bisa jadi kalau definisinya bisa jadi di part D, bisa jadi dari sisi pelaksanaan implementasinya nanti di planning dan control, change manajemennya di mana itu juga bisa jadi ada di part E gitu. Nah, so meaning to say nggak ada spesifik yang karena ini tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri-sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab Mas Aditya. Menjawab Mas Akbar banyak. Oke, sip. Thank you, thank you. Oke, kita lanjut. Part B sekarang. Part B terkait dengan tailoring dan juga adopting the tailbook. Ini basically part B ini uh, memberikan guidance ya. Bagaimana kita men-tailor dan mengadopt tailbook and its practice for use on a portfolio. Jadi ini pertama dulu nih. Tailbook ini bisa kita adopt dan bisa kita tailor dan bisa kita adopt. Misalnya kita mau implement sebagian dari Tailbook ini atau keseluruhan ataupun sebagian dari Tailbook ini untuk portofolio kita, untuk program kita ataupun proyek kita. Ya. Ataupun bisa juga Tailbook ini diadopt untuk menjadi project delivery framework di dalam organisasi kita. Oke. Dan juga di dalam part B ini juga dibahas consideration yang perlu diperhatikan pada saat kita mau men-tailor dan juga mengadopt Tailbook. Oke. Bagian-bagiannya apa aja yang ada di part B ini? Diawali dengan introduction, ya. Lalu kemudian masuk ke chapter 8, tailoring. Apa sih itu tailoring and so on and so on. So, lalu kemudian tailoring and embedding the Tailbook in organization, chapter 9. Dan juga tailoring to the nature and context of the work. Ini di chapter 10. Nah, apa sih yang menarik yang saya ketemukan di dalam chapter ini, pembahasan part B ini, ada satu eh, pembahasan yang menarik mengenai constraint. Constraint dan juga influence pada saat kita mau men-tailor sesuatu. So, kita start dari sini. Jadi Tailbook ini kan sebenarnya bagian dari eh, pengejawantahan dokumen namanya GovS 002 Project Delivery. Nah, so let's say kita mau tailor nih, kita kan lagi mau nge-tailor Tailbook ini untuk organisasi kita ataupun juga portofolio kita ataupun program ataupun proyek kita. Yang pertama mesti diperhatikan adalah bisa jadi kita ada external constraint dan juga internal constraint. External constraint misalnya apa nih? Misalnya bisa jadi ada hukum yang harus kita ikuti, hukum Indonesia tentunya, regulasi-regulasi, bisa jadi undang-undang, hukum undang-undang, undang-undang jatuhnya hukum. Misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan di organisasi kita sendiri gitu kan. Bisa jadi ada government policy, ada kewajiban pelaporan, functional standard juga external standard. Dan
basically adalah constraint-constraint dari eksternal yang bisa jadi akan mempengaruhi dan membatasi pada saat kita mau men-tailor Tailbook. Nah, selain itu ada lagi internal constraint. Internal constraint, batasan-batasan yang ada di dalam organisasi kita seperti organizational policies, processes, methods, and tools. Ini teh kalau misalnya kayak di PMBOK, teman-teman yang sudah ngambil PMP pasti mesti ingat ini kesannya kayak ini teh EF, ini eh, OPA ya. Nah, selain external constraint ataupun internal constraint, ada juga influence yang bisa menginfluence, yang bisa mempengaruhi pada saat kita mau tailor nih. Ini di sini contohnya risk profile yang ada di dalam organisasi kita, scale, complexity dari project ataupun programnya, locationnya kita, type of work, workforce skill, dan banyak lainnya gitu. Oke? Nah, si constraint dan juga influence ini yang akan mempengaruhi kita pada saat kita mentelo dan mengedap, sehingga nantinya hasilnya adalah tailored governance dan management framework yang sudah memenuhi, sudah tentunya menimbang constraint-constraint yang ada dan juga influence yang ada. Ya. Ini sih sebenarnya saya rasa kita semua udah aware tentang hal ini, cuman bagi saya ini menarik pada saat divisualisasikan seperti ini. Jadi clear, oh iya ya betul ya. Ada constraint dan juga ada influence, dan constraint itu juga ada internal ataupun eksternal. Oke? Ini yang menarik di part B menurut saya. Kayaknya itu doang ya. Ya, betul. Saya lanjut. Tunggu bentar, ini ada. Oke. Part C, portfolio management. Nah, ini udah mulai masuk ke dagingnya nih gitu. Portfolio management. Jadi bagian part C ini memberikan guidance, memberikan kita panduan bagaimana sih mengelola ya, govern dan juga manage suatu portofolio. Termasuk di sini nanti di bagian ini juga akan memberikan roles dan responsibility-nya. Selain itu juga di bagian ini juga akan membicarakan mengenai bagaimana sebaiknya si portofolio itu di overseen atau diawasi, di directing, dan juga di manage through portfolio management practice. Sorry, chapternya ada 2 aja ya. Yang pertama tentunya introduction dulu seperti biasa. Ada part C introduction. Biasanya kalau introduction ini nggak banyak-banyak sih, paling cuman beberapa paragraf doang gitu. Lalu kemudian ada chapter 11, governance and management of portfolios, dan juga chapter 12 adalah managing a portfolio. Ada beberapa hal yang menarik tentang portfolio management dari Tailbook ini yang saya highlight. Yang pertama adalah adanya konsep mengenai dual governance bodies. Jadi di Tailbook ini example ya, ndak mesti seperti ini gitu, tapi Tailbook menjelaskan bahwa ini bisa kalau kayak gini gitu. Yang pertama adalah dari high level authority di dalam suatu organisasi, ya turunan ke bawahnya itu bisa jadi ada portfolio director. Di bawah portfolio director ada lagi portfolio manager. Nah, dari portfolio manager ini yang nantinya akan oversee program-program dan juga proyek-proyek yang ada, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam suatu portofolio. Ya, biar ya. Nah, di sini juga ada portfolio office. Portfolio office ini memberikan support baik itu untuk portfolio director ataupun juga untuk portfolio
Manager. Di dalam mereka menjalankan kedua-duanya. Saya sebelum masuk ke dalam portofolio apa sih bedanya director sama manager ya? Saya mau komponen-komponen sampingannya dulu. Jadi portfolio office itu kayak PMO-nya, PMO tapi portfolio management office. So PMO lah di sini. Oke. Nah, kalau di sini PMO yang sebelah kiri apa nih? Kira-kira. Portfolio assurance ini kalau di pemerintahan ini mungkin inspektorat. Kalau di BUMN atau kantor bisa jadi ini SIP. SPI, sorry, SPI. Satuan Pengawasan Internal. Ataupun bisa jadi juga internal audit. Pokoknya intinya adalah satu, atau bisa juga ini BPKP misalnya. Adalah suatu unit kerja yang melakukan assurance bahwa portofolio sudah dikelola dengan tata kelola yang sesuai dan memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Oke? Jadi mudah-mudahan kelihatan bedanya ya antara portfolio assurance sama portfolio office di dua arms yang berbeda ini. So portfolio assurance ini sama, ini juga memberikan apa namanya support baik untuk portfolio manager dan juga portfolio director. Ya. Mas Adit, tunggu bentar ya, tahan dulu ya. Saya mau bahas tentang director sama manajer dulu. Nah, lalu ngapain nih ada portfolio director sama ada portfolio manager? So, idenya kalau dari si Steelbook adalah portfolio director itu accountable for seeing that the portfolio is governed and managed effectively and efficiently. Sedangkan kalau portfolio manager is supported by relevant specialists for defining and establishing the governance and management framework. Kalau dengan bahasa simpelnya, portfolio director yang bertanggung jawab ke high level dari portfolio, memberikan arahan, memberikan direction, sedangkan portfolio manager, Bapak Ibu, ini yang day-to-day managementnya. Oke? Nah, dikarenakan perbedaan fungsi antara director dengan manajer, itu juga makanya ceritanya Tilbook mengenalkan mengenai dual board. Ada dual government bodies di sini. Ada Change Delivery Committee, lalu ada Investment Committee. Change Delivery Committee ini adalah komite yang steering committee, tapi yang fokusnya ke perubahan-perubahan yang ada membantu portfolio manajemen di portfolio manager untuk mengapprove atau mengauthorize perubahan-perubahan yang ada di dalam portofolio. Sedangkan investment committee bisa jadi adalah steering committee yang lebih tinggi lagi yang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah suatu investment dalam portofolio disetujui atau tidak. Tentunya ketemunya atau frekuensi dua steering committee ini bisa jadi beda. Ini bisa jadi lebih sering. Tentunya change delivery committee bisa jadi akan lebih sering ketemunya dibandingkan yang investment committee. Oke? Itu dulu. Silakan Mas Adityo. Thank you Mas Akbar. Ini Yuk. particularly interesting buat saya. Tadi saya mau tanya mengenai steering committee soalnya ini kalau implementasinya di level project, apakah yang kiri itu portfolio assurance sama dengan steering committee di level project? Tapi sepertinya barusan Mas Akbar udah jelasin kalau itu lebih cocok ke delivery committee ya. Itu mungkin itu pertanyaan saya sih kalau di company biasa gitu, bukan di government seperti buat TIL. Ini padanannya apa gitu, dan apakah perlu gitu ada portfolio assurance tersebut, atau title-nya apa biasanya yang di realnya ya di suatu company gitu. Kalau di company SPI, Satuan Pengawasan Internal ya, kalau nggak salah.
Jadi fungsinya agak beda ya sama steering committee gitu ya. Agak beda, agak beda. Kalau ini pengawasan, unit pengawasan, Pak. Oke, oke. Gitu. Menarik, Mas Akbar. Thank you very much. Iya, jadi ini yang benar-benar jadi kayak ngaudit yang coba mana sini ini loh apa namanya? Tata kelolanya. Habis itu dilihat sama mereka, diaudit gitu. Nanti kebetulan nanti akan ada kelihatan di dalam project portfolio life cycle-nya atau decision process-nya untuk assurance-nya sendiri ini kapan sih gitu. Nanti ada juga. Oke. Nanti by the way juga Mas Adit, ini assurance ini pun juga nanti ada di strukturnya project dan program. Nanti kita lihat ya. Oke. Oke, thank you very much. Thank you Mas Adit. Yeah, thank you. Oke, kita lanjut dulu. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan langsung aja ya gitu. Bisa jadi takutnya lupa nanti. Oke, saya lanjut. Kalau tadi kita lihat dari sisi roles dan responsibility-nya, sekarang saya mau angkat sedikit tentang portfolio management decision yang ada di dalam Tealbook ini. Ini agak sedikit, ini saya zoom sedikit. So, tadi saya sempat ngomong bahwa kalau di corporate kita tahunya strategi dari strategi execute menjadi project dan program. Oke. Kalau di pemerintahan, ceritanya karena Tealbook ini buku untuk pemerintahan, kita start di sini, policy dan objektif. Dengan adanya portofolio, ceritanya ya, nantinya kita akan mendapatkan outcomes dan benefit. Oke, startnya di sini dulu ya. Ya. Nah, ada dua decision point di sini. Ada portfolio vision strategy and plan, ada work component authorization. Ya, tapi saya mau langsung ke bawahnya aja. Karena di sini juga tadi kan kita sempat ngomongin masalah assurance review. Jadi bagian dari assurance review di sini ada titik-titik di mana kita bisa punya beberapa assurance review tuh gitu. Nah, ini yang menarik di Tealbook ini adalah bagaimana si portfolio management decision itu punya dua circle atau two cycle. Kalau Bapak Ibu lihat ini adalah cycle pertama, yang ini adalah cycle kedua. Oke. Dan kalau Bapak Ibu lihat juga tanda panahnya tidak linear ya, dia bisa maju mundur ataupun juga ini. So, di antara dua cycle ini, kita start dulu dari yang pertama biasanya adalah setting the vision and strategy of the portfolio. Ya, kita kan setting vision dulu, portfolio tentang apa sih gitu kan. Habis itu baru kita mendefinisikan dan merencanakan portofolionya. Oke. Oke. Lalu kemudian kita memvalidasi nih. Memvalidasi objektif dan juga strategi dari si portofolio. Kalau misalnya sudah tervalidasi, kita bisa start. Lihat tanda panahnya, Bu, Bapak Ibu. Kita bisa start untuk mulai mengotorisasi the start of work component. Karena kan portofolio isinya apa sih? Portofolio isinya kan project dan program. Oke. So, begitu objektif dan strateginya sudah tervalidasi, kita udah mulai bisa nih jalanin nih project dan programnya. Kita mulai authorize. Mulai bisa kick off. Mungkin ada project-project dan program yang bisa mulai kick off. Dari sini kita mulai tentunya kalau pada saat kita udah mulai pekerjaannya, kita bisa monitoring dan analisis portfolio delivery-nya, bagaimana project dan programnya itu perform. Dan nanti dari situ itu akan memungkinkan kita melakukan performance reporting. Performance reporting ini yang nantinya akan menjadi masukan input pada saat kita memvalidasi ulang lagi portofolio objektif dan strategi kita. Masih make sense nggak sih portofolio ini? Masih masih valid nggak sih strategi kita di dalam portofolio ini? Atau mungkin mesti kita adjust? Nah, bisa jadi pada saat kita adjust, ini bisa jadi akan menyebabkan mau masuk ke sini lagi, bisa jadi ada project atau program baru
bisa jadi ada perubahan untuk project dan program yang saat ini sedang berjalan, atau bisa jadi project dan program yang ada saat ini bisa jadi beberapa dihentikan dikarenakan adanya perubahan strategi dan juga objektif dari portofolio, and so on and so on and so on. Ya, dari proses validating ini sendiri pun juga validating portofolio ini sendiri pun juga memberikan input kepada setting the visions and strategi. Masuk gini lagi, muter lagi. Oke. Nah, program dan project management pada saat mereka dikelola, tentunya jika mereka dikelola dengan baik, nantinya akan menghasilkan outcome dan benefit bagi organisasi. Ya. Oke, dan ini semua disupport oleh planning, control, dan solution delivery practice yang ada di bagian part D dan part F nantinya. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya cukup clear buat Bapak Ibu untuk bagaimana kita melihat portfolio management decision dan life cycle di dalam Tealbook yang menurut saya menarik dan cukup mudah dipahami. Ada pertanyaan dulu untuk sampai sini sebelum kita masuk. Next, kita udah masuk ke part D. Oke, kalau Anda ada, izin kita lanjut ya, Bapak Ibu. Part D, kita masuk di apa namanya nih, di program dan project management. Nah, di bagian part D ini, Tealbook memberikan guidance terkait dengan tentunya bagaimana sih mengelola governing dan mengelola program dan juga project. Termasuk di sini ada roles, behaviors, assurance, dan juga life cycle-nya nanti. Lalu juga memberikan guidance mengenai bagaimana kita oversee, direct, dan juga manage pekerjaan-pekerjaan di dalam program dan juga project. By the way, Tealbook ini sangat dekat dengan roles, apalagi roles dan responsibility-nya itu sangat dekat dengan Prince2. Jadi ada SRO, ada ini, tapi tidak 100% sama dengan Prince2. Nanti kita lihat lagi lebih detail. So, part D ada introduction, ada chapter 13, governance and management of program dan project. Chapter 14 ada program dan project life cycle, dan juga managing a program or project. Chapter 15. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang saya mau angkat di sini. Yang pertama adalah organization structure, baik untuk program dan juga project. Menariknya, Tealbook menjelaskan bahwa ini adalah example. Tidak mesti seperti ini. Oke, jadi ini juga menjadi menarik karena tidak terlalu dogmatis jadinya, tidak terlalu mesti seperti ini ya gitu. Ternyata enggak. Jadi Tealbook ini pun juga memberikan ruang yang sangat luas bagi kita untuk mentiru dan mengadop apa yang ada di dalam buku. Tapi kita coba lihat dulu. Saya mulai start dengan project deh, karena kita paling banyak familiar dengan project. Start dengan sponsoring body di sini, ya. Ada sponsoring body, lalu kemudian ada SRO. SRO ini mungkin padanannya kalau di PMBOK tuh sponsor. Kalau ini padanannya steering committee. Nah, project board ini juga bisa jadi padanannya steering committee. Tapi mungkin nanti teman-teman di Prince tuh yang sudah certified Prince tuh mungkin punya pendapat yang lain, silakan. Nah, namun juga kayak tadi steering committee di sini mungkin bisa jadi adalah steering committee yang memang karena project board itu sendiri kalau di Prince itu kan isinya eh, ada tiga pihak ya, saya lupa namanya gitu. Tapi intinya yang mewakili vendor, yang mewakili tim, dan project manajernya sendiri. Sorry, project sponsornya sendiri, sorry.
Nah, eh, di sini juga ada project assurance nih. Ya, project assurance pihak yang melakukan supervisi atau melakukan eh, apa? Kalau di organisasi bisa jadi SPI, bisa jadi inspektorat, bisa jadi eksternal seperti BPKP atau BPK atau kejaksaan bahkan gitu. Yang fungsinya adalah memastikan bahwa project atau program dikelola mengikuti kaedah-kaedah dan hukum yang sesuai dan memberikan input ke SRO dan juga project board. Nah, lalu kemudian ada project manager. Nah, project manager report ke SRO. Di sini project manager bisa jadi disupport oleh project support office atau PMO. Nah, di sini project manager mengelola work package atau tim work package managers. Ya, itu untuk project. Untuk program kurang lebih mirip-mirip. Oke, cuman penyebutannya aja beda. Di sini project board, di sini program board. Oke, di sini project manager, di sini program manager. Nah, cuman tambahannya tentunya di bawahnya project manager itu ada di bawah program manager itu ada project managers dan juga bisa jadi ada managers of other work. Bisa jadi BAU bagian dari ataupun juga bagian-bagian kerjaan-kerjaan yang komponen yang supporting itu juga bisa jadi report ke program manager. Oke, ini adalah struktur organisasinya. Eh, kita lanjut life cycle-nya. Life cycle dari program dulu ya. Ada hal yang menarik, basically sih mirip-mirip dengan yang Prince2 ataupun juga MSP kalau di Axelos. Eh, sama kayak tadi dari policy kita start dari policy masuk ke menuju ke operation ya. Nah, ada beberapa decision point tapi di start dengan program brief ya. Dari program brief sudah mulai masuk ke pembuatan business case. Dari pembuatan business case memvalidasi apakah business case programnya ini masih valid apa enggak, validasi lagi, validasi lagi. Bagian dari decision point. Assurance review juga ada beberapa. Bisa jadi di sini ada strategic alignment memastikan bahwa memang program ini align dengan strategi dari organisasi ataupun dari dari organisasi. Lalu kemudian juga di sini ada assurance review review untuk memastikan bahwa integrated assurance dan approval plan itu juga sesuai dengan jalannya jalannya program itu sesuai dengan yang sudah disepakati. Lalu yang terakhir adalah operation review dan benefit realization. Ini bagian dari assurance review. Nah, yang menarik di Tealbook ini adalah bagaimana mereka menyebutkan bahwa komponen-komponen yang ada di dalam project, di dalam program itu bisa dikelompok-kelompokkan menjadi tranche. Tranches, ada tranche A, ada tranche B, ada tranche C, dan tranche D. Tranche ini pengelompokan project dan juga ada related work yang ada di dalam program. Dikelompokkan berdasarkan apa? Bisa jadi dikelompokkan berdasarkan misalnya karena satu tranche A ini akan menghasilkan outcome tersendiri. Oke. Atau bisa jadi suatu tranche tidak menghasilkan outcome tapi bisa jadi dia menghasilkan output yang menjadi enabler untuk tranche sesudahnya misalnya seperti itu. Oke. Dikelompokkan secara logis tentunya untuk memudahkan koordinasi di antara proyek-proyek yang ada. Oke. So itu ya. Di dalam konteks program life cycle yang menarik di sini ada tranche. Masuk ke project life cycle, di dalam project life cycle ini eh, sama nih nggak begitu banyak yang ini, cuman mungkin dari sisi stagesnya aja ya. Dari stagesnya ini yang menarik buat saya. Policy, tentunya policy menuju ke operation ya.
Nah, di sini Tailbook itu mengenalkan ada mengidentifikasi, mendefine ada 5 stages. Ada feasibility stage, ada appraisal, ada definition, ada delivery, dan ada operation. Stages feasibility ini adalah stage untuk memastikan bahwa ya need-nya ini ada, ya kebutuhan untuk project tersebut ini beneran ada, visible untuk dijalankan. Lalu kemudian masuk ke bagian appraisal. Ini kita sudah punya outline business case di dalam appraisal. Ya, ini nanti akan dicek di decision point-nya. Masuk di definition, ini sudah full business case. Jadi business case-nya sudah full dengan perencanaan yang juga sudah lebih detail. Oke. Karena next-nya adalah delivery. Delivery di sini decision point-nya bisa jadi adalah memastikan bahwa sebelum delivery-mu pindah ke operation itu adalah we are ready to start operation dan juga business case-nya masih validate. Tentunya masuk ke stages operation, ini adalah masa transisi dari project menuju operation. Di sini ada transition effort yang mesti dilakukan, memastikan bahwa outcome yang solution yang sudah di-deliver itu bisa digunakan oleh operation sehingga bisa sustaining the outcome dan juga sustaining the benefit realization. Oke. Nah, bagaimana dengan agile delivery life cycle-nya? Di sini juga Tealbook memberikan memberikan contoh. Lagi-lagi bahwa ini Tealbook tidak saklek mesti seperti ini, tapi memberikan contoh. Di sini ada beberapa gate decision point, sama kayak tadi ada strategic outline case, outline business case, full business case, validated, sampai end project report. Nah, stagesnya yang menarik adalah ya dari policy sampai operation, stagesnya itu ada discovery, alpha, private beta, public beta, lalu live. Apakah mesti seperti ini penamanya? Enggak juga. Silakan di-adjust aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini juga ada assurance review, baik untuk masing-masing stagesnya. Ya. Nah, di dalam setiap stages ini yang didetailkan lagi oleh Tealbook juga, bahwa di dalam masing-masing stage bisa jadi terdiri dari beberapa sprint kalau teman-teman menggunakan Scrum. Oke. Kalau saya nggak pakai Scrum, saya pakainya Kanban. Oh ya, sok silakan. Gitu. Itu adanya berarti di dalam stages. Oke. Jadi menarik juga karena memang Tealbook ini ceritanya bisa di-adopt dan dimanfaatkan untuk semua jenis project. Jadi baik dari construction sampai ke digital. Sampai situ part D, teman-teman. Nah, kita mulai masuk ke part E. Part E adalah planning dan control. Ini salah satu part yang chapternya paling banyak nih. Ya, part E yang paling banyak. Jadi tujuan dari part E ini, purpose-nya adalah memberikan guidance terkait dengan planning dan control program dan project untuk memastikan bahwa pekerjaan kita itu terencana dan terkontrol dengan baik dengan corrective dan preventive action yang juga diambil pada saat dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya objektif dari portofolio program dan project itu can be achieved. Di sini ada apa aja Bapak Ibu semua? Ada introduction, startnya, lalu kemudian aspek-aspek planning itu apa aja sih? Controlling itu apa aja sih? Reporting itu apa aja sih? Definisi-definisinya itu apa? Jadi ceritanya definisi planning itu apa sih? Stage-stage dalam planning itu apa aja sih gitu.
Lalu kemudian ada benefit management, chapter 19. Chapter 20 berbicara tentang risk management. Oke. Lalu chapter 21, issue management. Jadi risk sama isu di sini dipisahin nih. Lalu kemudian ada change control. Ini project change control ya gitu, bukan change management. Mute aja, mute. Oke. Lalu kemudian ada traceability management, information and data management, procurement and contract management juga dibahas di sini. Stakeholder engagement juga dibahas. Aspek komunikasi di dalam project dan program juga dibahas. Pengelolaan resources juga dibahas. Yang terakhir adalah finance. Pembiayaan juga dibahas di sini. Komprehensif banget Bapak Ibu. Eh, saya tidak akan bahas satu-satu, banyak banget soalnya ini. Dan bahkan ini menurut saya adalah chapter-chapter yang paling teknikal di antara semua part A, B, C tadi, D tadi. E ini yang paling teknikal. Di dalam chapternya pun juga banyak memberikan tools-tools. Risk management ada tools yang mungkin Bapak Ibu kita udah familiar, tapi ada juga yang mungkin Bapak Ibu bisa jadi, wah boleh lihat nih kayak gini gitu kan. Beberapa hal yang menarik yang saya mau angkat singkat-singkat aja. Yang pertama adalah Tanya Pak Akbar, oh ya silakan. ya, Oh Pak Al, ya silakan Pak Al. ya, itu kan dalam satu program atau project, di akhirnya dilihat benefit dari project itu kan. Mm, Ya, mostly kita lihatnya dari eh, financial aspek atau untung atau enggak gitu. Kalau government kan enggak hanya itu, betul. sosial aspek, terus mungkin environmental impact seperti itu. Apa juga dibahas di sini? Oh dibahas Pak. Ada ya? Ada. Jadi yang Oh dimaksud nanti. dengan benefit itu di Steelbook itu juga nggak mesti yang mesti apa namanya dalam bentuk financial. Financial. Enggak. Apalagi government project. Iya, Enggak. Jadi tidak aja. Jadi di dalam konteks di sini benefit itu eh, definisinya pun juga tidak yang sempit hanya financial benefit aja, commercial benefit aja. nanti ada dibahas. Eh, saya tidak bahas detail, cuman definisinya ada di Oh, dalam. ada ya. Ah, Oke. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak Al. Yuk. Oke, Bang, boleh tanya Bang. ya silakan Pak Tiki. Sekarang ini kan istilahnya makin banyak nih yang arahnya, mungkin saya melihat pemerintahan juga ya ke teknologi ya. Nah, apakah ada khusus gitu concern atau misalnya benefit realization atau apa sih yang perlu diperhatikan dalam proyek atau program yang teknologi gitu, Bang Akbar? Ada Eh, mungkin dibahas khusus di sini. iya, itu mungkin nanti akan masuk di part F kalau menurut saya, di mana karena kan nanti kan solution delivery ya, di mana si di part F itu menekankan mengenai bagaimana suatu solusi itu benar-benar eh, menjadi bagian dari solusi yang lebih besar lagi, systemic thinking dari suatu solusi. Nah, ini menurut saya masuk nih, apalagi terkait dengan konteks digital project saat ini. Karena realitanya cukup banyak aplikasi-aplikasi misalnya Pak Riki yang dibuat, namun sebenarnya aplikasi-aplikasi ini tidak tidak dilihat sebagai bagian dari satu sistem besar ataupun satu big environment yang ada. Namun si kalau kita ngomong realitas di sini ya gitu ya, banyak banget aplikasi-aplikasi ataupun juga solusi-solusi digital yang dibuat eh, seperti berdiri di dalam hidup di dalam bubble-nya dia sendiri, sehingga membuat dia kesulitan untuk bisa berinteraksi ataupun berinterface dengan eh, sistem-sistem dan juga solusi-solusi yang lain. Betul Bang, jadinya silo application. Betul. Padahal mungkin dalam satu departemen atau Mm-mm. mungkin solusinya sama atau bahkan datanya sama sebenarnya, cuma nggak single Iya, source of truth, iya, ya masing-masing aja gitu. Jadi iya. saya ngelihat kalau ini emang sampai di level portfolio dan ini program pemerintah lagi ya Bang ya. Itu Iya. lebih very good sih kalau misalnya
Ada, di manage govern sampai segitu Bang Akbar. iya Keren itu Bang. ada di part F Pak. Heeh. Jadi Tapi dijalankan di UK ya Bang? kalau dijalankannya nggak tahu ya. Ini Oh, kan oke. ya. Oke, siap. Dijalankannya nggak tahu. Saya punya kok bisnis case contoh yang lain di mana project di UK juga sempat kebobolan juga masalah ginian gitu. Siap Tapi Bang. setidaknya Tilbook membahas mengenai concern Pak Riki tadi. Di part F tapi ya. Siap, lanjut Bang. Makasih Bang. Ya, oke, saya lanjut dulu. Di sini ada control cycle. Ini singkat aja sih. Sebenarnya bagaimana ini mirip-mirip PDCA ya, kayaknya ya. So policy and mana tadi? Policy kan start dengan policy. Oke. Kalau di organisasi kita kan strategi gitu ya. Ini policy, do the work, ya. Habis itu kalau worknya udah selesai, kita mendapatkan output, outcome, dan benefit. Ya. Nah, tentunya untuk supaya worknya itu bisa berjalan dengan baik, harus ada planning. Oke. Nah, planning ini tentunya pada saat kita melakukan pekerjaan, planning ini yang dieksekusi pada saat kita melakukan working ya, do work gitu. Do work, habis itu kita track progress. Progress kita bagaimana nih? Dari track progress ini, control cycle selanjutnya adalah assess dan analyze status. Apakah statusnya oke, nggak oke, gitu. Nah, ditambahkan juga pada saat kita mengakses dan analisa status, jangan lupa nih ada organizational dan external context. Oh, proyek kita terlambat, tapi tak dulu. Kenapa nih? Bisa jadi karena COVID misalnya, sebagai external context, and so on, and so on. Oke, dari sini hasil assess dan analisa status ini yang bisa menghasilkan report. Report yang nanti ini akan masuk ke dalam fungsi reporting di chapter 18. Oke. Dari assess dan analisa status ini bisa jadi ada beberapa hal yang mesti kita take action nih. Ya, kita mesti take action untuk percepatan atau mungkin supaya budgetnya terkendali and so on and so on. Oke. Pada saat take actionnya ini sudah di-decide ya, sudah ada decision, baru kita adjust di the work. Termasuk juga adjust, ada garis putus khusus nih, kita mengadjust plan-nya juga di sini. Ya. Ini control cycle yang divisualisasikan dengan sangat simple menurut saya dan sangat elegan, yang bisa memperlihatkan dengan clear seperti apa sih cycle control di dalam pengelolaan project dan program. Nah, hal menarik selanjutnya yang ada di part E yang saya mau angkat Bapak Ibu terkait dengan delivery chain. Oke, delivery chain. Bagaimana dari policy, tadi kan kita berkali-kali di policy sampai ke benefit. Di sini clear banget Bapak Ibu, ada objektif, dari objektif kita ada requirement, ya kita butuhnya apa sih gitu kan. Dari requirement kita nanti akan bisa menghasilkan solution dan juga output yang selaras, yang sesuai dengan requirement. Nantinya solution dan output ini akan bisa menghasilkan outcome atau perubahan, ya. Dan nantinya outcome ini yang akan mengenable tercapainya, terrealisasinya benefit. Oke. Dan pada saat benefitnya sudah terdeliver, itu kita akan bisa memenuhi objektif yang ada di awal ini. Nah, delivery chain ini, runtutan-runtutan ini selaras nih dengan apa yang ada dibahas di Axelos, mungkin dengan bahasa atau istilah yang agak beda sedikit, tapi basically masih selaras dan juga selaras dengan apa yang kita lihat di beberapa publikasinya PMI, baik yang ada di the standard for program management ataupun juga di standard for portfolio management ataupun juga benefit realization management yang ada di PMI. Oke. Ini
saya mau angkat aja bahwa ternyata ini pun juga dibahas dan selaras dengan publikasi-publikasi yang sudah lebih awal. Nah, part bagian terakhir Bapak Ibu, part F, Solution Delivery. Solution Delivery ini adalah bagian yang juga menarik banget buat saya di Tailbook ini karena ini berkontribusi langsung ke quality dari solution. Memastikan bahwa solusi yang dideliver oleh project dan program ataupun portofolionya ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga quality requirement yang ada. Dan juga memenuhi apa namanya, desain solution yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Ada apa aja di sini? Ini juga cukup teknis ya Bapak Ibu ya, masuk ke dalamnya. Di sini ada introduction, masuk ke quality management, definisi dari quality management and so on itu ada di chapter 30. Chapter 31 berbicara mengenai user needs dan requirement. Bagaimana sih memastikan bahwa kita bisa mengcapture user needs dan requirement. Chapter 32 membahas mengenai dari user needs dan requirement, how to design the solution. Bagaimana kita bisa mendesain solusi yang memang selaras dengan kebutuhan yang ada. Lalu kemudian chapter 33, bagaimana kita bisa mendevelop solusi yang ada dan juga mengintegrasi solusi yang sudah ada. Solusi yang ada dengan solusi yang existing. Masuk ke chapter mengenai verifikasi dan validasi dari solusi yang sudah dihasilkan. Chapter 35 ini berbicara mengenai change management atau organizational change management. Bagaimana kita menyiapkan organisasi kita terhadap solusi yang baru. Yang merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh project dan program kita. Tentunya bisa jadi organisasi kita perlu dipersiapkan nih. Gitu. Chapter 36 berbicara mengenai transition into use. Bagaimana mentransisi dari project menjadi operation. Bagaimana teman-teman di operation itu dengan transisi yang mulus, itu tentunya jadinya realisasi benefit juga lebih baik. Use and disposal, baik dari solusinya itu sendiri, karena bisa jadi ada solution-solution yang sifatnya sementara juga. Lalu kemudian learning from experience atau lesson learn, bagaimana kita memastikan bahwa kita selalu belajar dari apa namanya, implementasi project dan program kita dan portofolio. Yang terakhir adalah project delivery team induction and training. Ini juga menjadi pembahasan di part F. Beberapa hal yang menarik. Sayang yang system thinking saya nggak angkat di sini, tapi nanti teman-teman coba bisa lihat di sini bahwa tadi saya sempat ngomong masalah systemic thinking dan juga solution delivery design. Itu benar-benar dibahas di part F ini. Jadi concernnya Pak Riki tadi yang diangkat bahwa apalagi di saat digital ini bisa di banyak solusi-solusi digital yang berdiri sendiri di develop silo tanpa memperhatikan solusi-solusi yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, itu yang dihindari di part F ini sebenarnya. Nah, di sini masih di apa namanya? Di part F masih menggunakan value delivery chain yang tadi. Di sini dijelaskan juga mengenai organizational and societal change yang tadi di chapter berapa nih? Chapter 35. Jadi di sini Tailbook menjelaskan bahwa pada saat output solution sudah ada, oke, untuk bisa mencapai outcome yang kita harapkan atau perubahan yang kita harapkan, itu tentunya organisasi itu harus dipersiapkan. Oke, di sinilah konteks change management itu ada. Sehingga nantinya kalau outcome-nya tersedia, bisa dicapai, ini yang akan memungkinkan kita bisa pencapaian benefit. Ini konteks change management di sini. Oke, jadi kalau apa namanya benefit atau value di sinilah gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang apalagi kan PMI juga lebih banyak ngomongin value gitu kan. So in order for us to achieve the value that is expected, jangan lupa ada aspek change management yang kita mesti perhatikan untuk memastikan bahwa output itu bisa terrealisasi menjadi outcome dan outcome bisa terrealisasi nantinya bisa mensupport atau bisa mengenable pencapaian benefit dan juga value bagi organisasi.
Oke? Itu singkat, penjelasan singkat Bapak Ibu, pembahasan singkat, overview singkat dari Tealbook yang sebenarnya sangat komprehensif sekali. Namun sebelum saya tutup, si project delivery ini eh, menarik juga karena dia menambahkan satu lagi nih, ada namanya project delivery capability framework. Ini juga bisa kita contek nih, kita bisa reference banget gitu. Karena PDCF ini atau project delivery capability framework ini memberikan roles dan skill. Jadi pendefinisian job roles dan skill yang berbeda-beda yang dibutuhkan untuk masing-masing role. Oke, mungkin Bapak Ibu pernah diminta untuk bikin bikin ini. Nah, ini sekarang sudah ada nih eh, apa namanya referensi yang bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan inspirasi. Saya mau langsung coba lihat di websitenya ya Bapak Ibu ya. Untuk memberikan karena ini enaknya langsung dilihat di websitenya. Jadi dari website yang sama Project Delivery ini, oke, masuk di akademi. Masuk ke capability framework. By the way, ini baru di launch di 10 Juni kemarin. Jadi ini masih fresh from the oven banget. Oke. So, ini memberikan ada bagian namanya career pathways. Di dalam career pathways ini ada 3 role family. Ada role leadership, ya. Ada role project delivery specialist, ada role business analysis and change specialist. Jadi stakeholder manager, benefits manager, change manager, business analysis adanya di bawah sini. Oke. Nah, saya ambil contoh, kita coba lihat satu misalnya project manager. Nah, di sini project manager ya. Kelihatan ya project manager. Nah, di sini Bapak Ibu ada HEO, ada SEO, ada G7, G6, SCS1, SCS2, SCS3. Anggap ini kayak echelon, kayak grade di dalam ini. Di sini pun juga namanya role profile by civil service grade. Jadi ini grade. Oke? Jadi maksudnya di sini adalah role-nya suatu project manager atau director itu bisa diisi di level HEO sampai ke level SCS 3. Oke? Kita coba buka apa namanya? Contoh yang ekstrim sama ekstrim. Jadi kita buka yang sama-sama project manager, project director HEO sama SCS 3. Oke? Untuk melihat bedanya apa sih? Oke? Udah kelihatan Bapak Ibu di sini project manager HEO, yang ini project manager SCS 3. Project manager HEO, kalau Bapak Ibu lihat di project complexity-nya itu very low atau low. Sedangkan project manager untuk SCS 3, project complexity-nya adalah very high. Jadi maksudnya kalau suatu project itu kompleksitasnya sudah very high, itu mungkin sudah memerlukan project manager dengan grade SCS 3. Oke? Clear ya? Nah, nah nanti di sini dijelaskan nih sama mereka nih, typical role summary-nya apa, typical role responsibility-nya apa, di delivery dia ngapain, di project management dia ngapain, di business case dia ngapain, di budget dia ngapain, and so on, di change management dia ngapain gitu. Saya mau langsung melihat bahwa kompetensinya. Jadi ada technical kompetensi dan juga ada behavioral kompetensi. Oke. Kompetensi dan behavioral, technical kompetensi dan behavioral kompetensi untuk project manager itu sama, areanya sama, tapi levelnya nanti yang berbeda-beda. Levelnya ada apa aja sih? Levelnya itu ada yang pertama non atau nol, lalu awareness, working, practitioner, lalu yang paling tinggi adalah expert.
Oke, awareness, working, practitioner, expert. Kita saat ini sedang di project manager level HEO yang project complexity-nya very low. Kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk technical kompetensinya itu kebanyakan adalah awareness working, awareness working, awareness working, awareness working, awareness working, working. Jadi di level yang rendah. Termasuk juga sama nih, behavioral competencies-nya juga di level awareness dan working juga. Oke? Yuk kita coba lihat. Oh, sorry, sama di bawahnya nih. Typical qualification dan juga professional membership. Ini mungkin ada teman-teman yang setuju, ada yang enggak gitu. Karena di sini ada Prince2 Foundation, ada Agile Project Management Foundation, ada Prince2 Practitioner, ada PMI juga disebut nih. Ada CAPM, PMI CAPM, dan juga PMI PMP. Oke. Ya. Nah, tadi kan kalau balik lagi nih, technical kompetensi dan behavioral kompetensi kebanyakan adalah awareness sama working. Kita lihat yang paling tingginya SCS3. Oke. SCS3 technical kompetensinya itu di practitioner, working, practitioner, expert. Nggak ada yang awareness di sini. Practitioner semuanya. Oke. Behavioral competencies, expert, practitioner, expert. Oke. So, beda level dengan yang tadi. Nah, typical qualification dan professional membership-nya, nah ini menariknya nih. PMP nggak masuk di sini. Masuknya APM Chartered Project Professional. Di Indonesia kayaknya baru Pak Adi doang ya. Kalau nggak salah ya gitu. Oke, so ini menarik jadinya nih. Jadi di sini ada bukan hanya project manager ya tadi ya. Jadi ada program manager, ada PMO manager ataupun PMO director gitu. Jadi ada planner, ada change manager. Jadi nanti teman-teman pada saat mungkin butuh diminta untuk membuat job description dengan juga technical requirement, kompetensi, ini bisa dijadikan referensi. Oke? Mungkin sampai sini dulu apa namanya pembahasan saya. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas. Bang, boleh nanya, Bang? Silakan Om Eko. Halo? Ya, silakan Om Eko. Ya, pertanyaan gue sebetulnya basic, Bang. Ya. Tadinya sepengetahuan gue bahwa Prince2 itu kan tadinya dikeluarkan oleh awalnya banget dikeluarkan oleh UK government dan kemudian dipakai untuk project-project awalnya di project government dan kemudian berkembang gitu ke swasta juga gitu. Nah, dengan adanya Tealbook ini, walaupun tadi disebut bahwa profesional qualification atau professional membership-nya ada Prince2 juga, apakah artinya government UK ini sudah nggak pakai lagi Prince2 secara anti atau gimana gitu? Dan kalau misalkan nggak pakai, dijelaskan nggak sama Tealbook itu kenapa mereka nggak pakai Prince2 lagi? Thank you, Bang. Iya, thank you. Ini kayaknya pertanyaannya lebih tepat lu yang jawab deh. Sebagai Bapak Ambassador Prince2. Tapi gue mengerti Prince2 tapi gue nggak ngerti Tealbook, Bang. Oke. Apa namanya? Setidaknya dari publikasinya Tealbook itu tidak menjelaskan mengenai status adopsi Prince2. Dan juga kalau melihat dari turunannya Tealbook itu sendiri, di mana ya tadi ya?
pas tailoring kalau nggak salah. Jadi Steelbook itu juga turunannya bukan dari Prince tuh Bang. Steelbook itu turunannya dari dokumen GeoFS 002 Project Delivery. Ada kayak semacam standar khusus lagi gitu. Ada nih, dan ini juga bisa di-download juga tuh. Kayak Project. ISO-nya Inggris itu. Iya gitu. Jadi jadi mungkin kalau gitu tebak-tebakan saya untuk tadi ngejawab pertanyaan Meko adalah apakah Prince itu masih dipakai? Hmm, Not necessarily, secara ANSI enggak sih kayaknya gitu, karena mereka udah punya standar sendiri. Tapi eh, tetap 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 Prince 2 ataupun ya Prince 2 masih dijadikan semacam qualification yang diakui untuk mengisi roles yang ada tadi. Gitu sih Bang. Artinya ini kedepannya mungkin juga ada certification untuk Steelbook ya. Nggak tahu deh. Kayaknya arahnya nggak ke sana dia. Oke, thank you Bang. Iya. Bang Akbar, question Bang Akbar. Om Bagus, silakan Om Bagus. Tadi saya coba buka-buka websitenya Project Government. Ini how to get this book ya Bang Akbar? Soalnya tadi masukin email, dia minta domain yang itu ya. Enggak, ini apa namanya? Ini online version Bang. Oh, online version ya? Iya. Jadi the Steelbook ini nih online version. Jadi Oke. apa? Udah bisa accessible dari online aja gitu. Oh, I see. Saya juga nyari-nyari pingin banget punya PDF-nya gitu kan, biar bisa Bukunya. tapi nggak ketemu gitu. Oh, kirain Bang Akbar orang dalam udah dapat duluan gitu. Orang dalam apaan? Nggak ada orang dalam. Oke. Thank you Bang. Thank you Om Bagus. UK ambassador dia ke orang dalam. Oke. Ya, visanya aja kagak punya. Oke, ada lagi silakan teman-teman yang lain. Oh, by the way, saya share ininya ya, materinya. Materinya saya share di sini, di chat. Bentar. Sambil nungguin pertanyaan dari teman-teman. Oke, materi sudah bisa di-download di chat. Mungkin boleh tolong konfirmasi, ada yang udah download, bisa di-download atau enggak gitu. Bisa Mas Akbar langsung kita nih. Thank you ya. Oke, siap. Mas Akbar udah langsung kita. Thank you ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak-Bapak? Chief, ada komen nggak Chief? Pak Chief Salani? Udah bisa di-download, udah. Makasih. Oke, siap. Oke, kalau gitu. Mas Akbar, boleh tanya Mas? Oh, Mbak Tiko, silakan Mbak Tiko. Ya, ini menarik banget nih. Di BUMN terutama ya, memang kan banyak banget proyek, program, portofolio gitu ya, yang intinya sebenarnya portofolio mungkin bisa disejajarkan dengan nantinya di RJPP kali ya Mas ya, kalau di BUMN ya. Iya. Jadi Bisa. peta portofolio yang diturunkan ke program terus ke proyek. Nah, Betul. tadi yang cukup menarik adalah sebenarnya kesulitan kita ya, karena kan saya di anak BUMN ya.
Itu pada saat planning and control tadi gitu ya, dari sekian banyak project gitu, kayak misalnya investasi aja. Investasi itu kan sebetulnya juga turunan dari program-program gitu ya. Ini kita perlu investasi berapa gitu ya. Terus bahkan itu punya kayak semacam PMO investasi sendiri gitu. Jadi dalam satu organisasi yang berkaitan dengan PMO gitu ya, Portfolio Management Office gitu. Ini jadi kayak banyak PMO lagi gitu ya kan di dalamnya gitu ya. Yang sebetulnya yang paling jadi kesulitan adalah pada saat kita planning and control, isinya kan how kita measure tadi ya, kemudian apa namanya, kita monitor gitu ya, terus kita tracking dan kita record gitu ya. Nah ini ada nggak kayak semacam apa ya, mungkin nanti sharing session gitu ya tentang contoh-contoh how to monitor ini sehingga at the end kan sebenarnya kalau direksi gitu ya atau tadi yang sponsor atau yang di atas-atas lah high level gitu ya atau ke induk perusahaan gitu. Kita kan ngelihatnya kayak semacam visual mapping gitu ya, visual dashboard. Oh ini yang ini udah terrealisasi, ini udah ada benefitnya, ini udah ada apanya gitu ya. Nah, terus gimana supaya nge-record-nya itu bisa ke-track terus gitu ya. Nah, ini yang kayaknya tuh agak sulit ya. Biasanya kita lakukan cyclical prosesnya gitu ya, bolak-balik misalnya. Kita cek, kita ensure lagi apakah sesuai dengan strategi, policy gitu ya. Ada yang perlu dirubah nggak gitu. Alignment lagi gitu, itu bolak-balik dilakuin gitu ya. Cuma kadang kita kan nge-record-nya tuh minutes meeting gitu ya. Terus isu log, paling banter isu log lah ya. Isu log, tapi kan begitu ngelihat jadi ke portofolio yang di belakang sana itu yang kelihatan paling gede gitu ya portofolionya, hasil-hasil investasi kita itu jadi ke portofolio yang mana gitu, itu ada kayak semacam, eee, visualnya gitu ya atau dashboard-nya atau apanya yang kita bisa nge-track juga gitu record-recordnya. Itu sebenarnya ada nggak sih, Mas? Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Tiko. Sebelum ke memberikan respon terhadap pertanyaan Mbak Tiko, saya juga mungkin mau acknowledge juga bahwa memang salah satu kesulitan di BUMN ataupun juga organisasi-organisasi besar adalah bisa jadi ada kayak semacam a series of portfolio. Ini portfolio A, misalnya investasi, ini portofolio B, portofolio C gitu. Yang sehingga jadinya eh, memberikan layer of complexity lagi gitu di dalam pengawasan portofolio-portofolio yang ada. Bahkan lebih rumit lagi kalau misalnya ternyata ada portofolio yang saling beririsan gitu. Misalnya portofolio D itu berisikan komponen-komponen project ataupun program yang sebenarnya ada di A sama si dan B misalnya gitu. Tapi juga minta di report juga sebagai bagian dari portofolio D gitu. Nah, itu eh, eh, memberikan kompleksitas bagi teman-teman di level project dan program karena mesti report dengan bisa jadi struktur reporting ataupun juga template-nya berbeda lagi. eh Ya ini apa namanya sedikit dibahas di part F ini mengenai masalah solution delivery dan systemic thinking bahwa eh, apa namanya masih banyak peluang untuk kita bisa mengelola portofolio dengan lebih baik dengan systemic thinking yang baik sehingga portofolio itu tidak saling silo tapi juga tidak saling kontradik gitu. Namun bisa match lah istilahnya misi mutually exclusive, collectively exhaustive. Nah, untuk tadi pertanyaan Mbak Tiko mengenai ada nggak sih apa namanya dashboard yang kayak memberikan apa namanya visualisasi bahwa oh suatu portofolio ini turunannya ada sekian banyak program, ada sekian banyak project gitu kan. Dan ini progresnya seperti apa dan in the end ini juga memberikan benefit itu seperti apa.
pencapaian dan dari masing-masing project program ini pencapaian kontribusi mereka terkait dengan pencapaian benefit yang ingin disasar oleh portofolio itu seperti apa. Eh, ini kalau dari sisi toolsnya itu ada gitu kayak saya mungkin beberapa contohnya misalnya ini kalau tools yang sudah jadi ya kayak semacam plan view misalnya. Plan view ini adalah tools yang spesifik mengenai masalah project portfolio management. Jadi atau PPM. Jadi tools-tools yang memang sudah masuknya ke dalam kastanya PPM itu mereka pasti punya visualisasi dan untuk bisa membantu kita memonitor portofolio turunannya, turunan portofolio apa aja, kita ada beberapa portofolio, turunannya apa aja, apa namanya kontribusi mereka terhadap pencapaian objektif dari masing-masing portofolio seperti apa, mana portofolio yang sudah oke, mana yang belum gitu. Itu ada di tools PPM seperti PlanView. Oke. Dan atau kalau nggak bisa bikin sendiri juga bisa gitu. Eh, Salah satu organisasi yang mungkin bisa di benchmark untuk yang sudah baik nih itu Pegadaian. Mereka mengcustomize Jira untuk bisa digunakan juga di Jira di level project portfolio management. So mungkin bisa ngobrol sama teman-teman Pegadaian berarti kok untuk mungkin bisa ngintip-ngintip sedikit how do they manage their portfolio. Mudah-mudahan menjawab Mbak Tiko. Siap, 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 siap. Lagi kalau di BUMN tuh banyak kan infrastruktur ya kan? Investasinya tuh investasi infrastruktur kan. Karena yang mengenerate nanti kita tuh income generator kita tuh berasal dari pembangunan infrastruktur tersebut gitu ya. Banyak kan. Padahal kan infrastruktur kan juga nggak melulu investasi kan nggak melulu tentang revenue generation, tapi juga ada cost optimization juga kan gitu kan. Cuma kalau secara porsi gitu ya, itu investasi kita itu sekarang sih ya trennya kalau dulu kan ya pokoknya invest aja lah gitu ya gitu. Iya. Yang penting benefitnya tadi apa gitu ya, mau yang apa terkalkulasi menjadi nanti income generator kita atau enggak gitu ya. Tapi kalau sekarang itu memang kita agak dituntut kita utamakan yang nantinya akan jadi income generator kita gitu. Jadi biasanya kalau di saya tuh dibagi 3 gitu. Nanti ada income generator, ada business support, ada yang general support gitu ya. Nah itu kalau yang general support itu kan agak-agak intangible gitu ya. Tapi kalau yang income generator tuh udah jelas banget. Ini harus nanti ada pendapatan sekian M setahun gitu ya. Nah ujung-ujungnya kan ke portofolio tadi kita punya program-program yang berkontribut terhadap pertumbuhan perusahaan kan. Kita udah di-expect nih 5 tahun pokoknya harus tumbuh sekian persen, 90% gitu ya. Kalau pakai BAU kita sendiri programnya paling cuma 5%. Tapi kalau ada program-program strategik baru gitu, itu diharapkan misalnya kita bisa 4-5 kali lipat gitu kan ininya pertumbuhannya. Nah, itu yang agak sedikit challenging gitu ya. Kita monitornya namanya program strategik gitu kan, yang ujung-ujungnya adalah finansial target gitu ya. Besarnya harus terrealisasi gitu. Ini kan proyeknya tuh nge-record, nge-tracknya tuh waduh lumayan itu. Lumayan banget. Iya. Karena Investasi aja setahun bisa 60 proyek gitu, 60% investasi. Belum programnya sendiri gitu ya yang harus kita jalankan secara proyek gitu kan. Waduh, jadinya kok kompleks banget ya, banyak sampai ratusan gitu setiap tahun tuh kita ya managing ini. Kita ada kayak udah pakai kayak apa namanya custom juga ya smart sheet gitu. Cuma saya masih ngelihatnya masih belum dapet gitu yang kita punya yang visual high level, tapi kita bisa track gitu ya. Ini dulu ada perubahan apa gitu kan? Ada mungkin kita salah ngeplan gitu ya, gitu supaya bisa jadi lesson learn nanti pada saat kita 5 tahun lagi mungkin bikin ke sana. Tapi ya getting mature sih, cuma masih kesulitan
ketika kita nggak ikut di dalam proses-proses teknisnya gitu ya, jadi kayak bacanya tuh ini apa ya, ini apa ya gitu. Iya, Begitu iya. pas yang di high levelnya tuh, ntar ini kok kadang-kadang tuh technical gitu, tapi kadang-kadang terlalu high level gitu ya. Jadi ada yang sebetulnya pengen di bridging gitu antara kita bisa proses itu tetap secara apa technical, cyclingnya kita jalankan terus dapet gitu ya. Hmm, Eh, tapi juga nanti hasil akhirnya itu kita tahu gitu yang high levelnya di sana tuh udah yang enak dipandang mata para hmm, direksi gitu ya. hmm, hmm, hmm. Gitu sih, Iya, challenge-nya itu. iya. Saya mau komen dikit nih. Memang jadi banyak banget, memang apalagi untuk nge-track realisasi benefit ya. Misalnya kayak income, berapa sih revenue yang di-generate dari portofolio kita gitu kan. Sedangkan turunan portofolio bisa jadi ada puluhan project dan ratusan project gitu kan. Puluhan program dan ratusan project di bawahnya. Mm-mm. Dan bisa jadi setiap project dan setiap program punya punya cara pengukuran nya berbeda-beda gitu. Dan frekuensi frekuensi kapan pengukurannya juga beda-beda gitu. Jadi nggak mudah memang gitu. Butuh pasukan sendiri lagi. Eh, Makanya oleh karena itu tools-tools seperti PlanView ini sendiri juga menarik, Mbak, gitu. Jadi kayak karena mereka bisa jadi juga sudah terintegrasi dengan ERP. Oke. Sehingga jadinya pengukuran benefit itu bisa jadi nanti diotomatisasi kalau memang sudah terdefinisikan dengan baik. Nah, masalah tadi Mbak Tiko eh, isu mengenai balancing antara kebutuhan kita butuh bukan bukan pingin tapi kadang-kadang kita butuh informasi detail untuk tahu konteks tapi juga kita butuh high levelnya gitu. Ngebalancing antara kebutuhan high level information dengan detail information itu juga kadang-kadang ya, challenging juga gitu kan. Nah, tool seperti PlanView ini juga menarik karena bukan hanya PlanView ya. Saya bukan ngiklan PlanView walaupun kita MagnaKiem kita lagi berproses untuk jadi partner PlanView. Tapi eh, tool seperti PPM gitu, seperti PlanView tapi yang lain juga bisa kayak gini. Eh, ini dia bisa otomatis makan di input dari Microsoft Project misalnya. Microsoft Project ataupun Jira juga bisa menjadi input gitu. Ataupun Smartsheet juga bisa masuk. Sehingga jadinya kita tahu detail. Jadi kalau misalnya kita butuh informasi detail ada, tapi juga si PPM tool seperti ini juga bisa kayak tadi Mbak Teko bilang, Bang, ini kalau misalnya ternyata resource yang kita invest, karena kan kalau portfolio management itu kan lebih ke konteksnya adalah resource management kan. How how well do we invest our resources into the project? So, oleh karena itu, makanya di PPM itu kuatnya adalah tools mengenai what if skenario gitu. Ini kalau kita invest sekian ke program ini nanti kayak gimana sih? Kalau kita ini kayak gimana sih? Kalau misalnya ternyata progress programnya kayak begini, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, in the long run 3 tahun ke depan pencapaian income kita seperti apa sih? Itu what if skenario seperti itu yang memang salah satu strong pointnya dari tools-tools PPM seperti ini. Gitu. Jadi itu aja mungkin komentar dari saya Mbak Tiko untuk apa namanya pembahasan dari Pak Tiko. Mudah-mudahan menjawab. Itu Mas. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain sebelum kita tutup. Udah jam 11 ternyata. Oke. Kalau enggak ada, eh, kalau ada mungkin kalau misalnya mau japri silakan. Teman-teman bisa japri. Oh iya, ya. Nggak semuanya punya nomor saya. By the way, kalau ada yang mau japri, ada mau WhatsApp atau apa gitu, silakan. Ini nomor telepon japri saya. Oke. Atau kalau enggak mau email juga silakan akbar@magnaqm.com. Oke. Eh, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya dan juga diskusinya hari ini. Semoga apa yang kita sudah diskusikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.